Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita buka pembelajaran pada hari ini dengan membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, semoga dengan membaca doa pembelajaran kita hari ini diberi kelancaran. Amin. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik, Ibu. Baiklah, kita absen terlebih dahulu ya. Ya. Apakah ada yang tidak masuk? Masuk semua, Bu. Alhamdulillah, masuk semua. Langsung saja ya, kita mulai pembelajaran pada hari ini. Ya, Bu. Kita akan membahas tentang tradisi Islam Madura. Ada yang tahu apa itu tradisi Islam Madura? Itu buat tradisi yang di Madura. Ya, bisa jadi, Apa boleh. sih? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu. Jadi, Madura adalah salah satu suku kawasan Pulau Jawa yang mayoritas penduduknya adalah Muslim, dan salah satu suku Indonesia yang sangat kental sekali menjaga tradisi atau adat nenek moyangnya. Kebanyakan tradisi di Madura adalah tradisi Islami seperti tradisi-tradisi suku lainnya di Indonesia, seperti sholawatan, rokat tase, kebudayaan rokat, dan tradisi Maulid Nabi. Tadi malam sudah Ibu share materinya ya, jadi mungkin hari ini Ibu akan mengulas sedikit garis besarnya. Di materi yang Ibu share tadi malam itu terdapat 4 tradisi Islami Madura. Dari keempat tradisi tersebut, apakah ada yang bisa menjelaskan? Saya, Bu, saya. Silakan. Yang pertama itu kan sholawatan ya, Bu. Ya. Kayaknya yang sholawatan itu nggak akan beda jauh sama yang kayak di lingkungan kita kayak gitu. Ya, sholawatan kayak gitu, Bu. Misalnya kayak ke rumah-rumah pengajian gitu, Bu, tapi sambil sholawatan gitu nggak sih, Bu? Ya, betul. Helen, apakah ada yang ingin ditambahkan? Nggak ada, Bu. Oke, Ibu jelaskan lagi ya. Jadi, sholawatan di Madura itu dilaksanakan dengan cara yang berbeda. Jika pada umumnya sholawatan dilaksanakan di dalam masjid, kegiatan sholawatan masyarakat Madura ini diselenggarakan di rumah-rumah. Nah, penyelenggaraannya ini itu diselenggarakan secara bergantian. Yang tadinya malam ini di rumah Bu Ida, minggu depannya akan dilaksanakan di rumah tetangga Bu Ida. Jadi, sholawatan yang diadakan bergantian ini memberikan pelajaran akan rasa tanggung jawab akan hal itu, sehingga sejak jauh-jauh hari masyarakat sudah menyiapkan berupa materi atau sebagainya yang berhubungan dengan kegiatan sholawatan ini. Bukan hanya itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk membangun rasa persaudaraan antara sesama mereka. Maka tidak heran jika suatu ketika tetangga membangun rumah ataupun merenovasi rumah, tetangga-tetangga yang lain juga akan turut membantunya. Berarti ada ceramah-ceramah gitu ya, Bu? Karena kata Ibu tadi menyiapkan materi sebelumnya. Berarti kayak ada tausiah-tausiah gitu nggak sih, Bu? Yang dari Ibu tangkap di sini, materi itu sepertinya berupa materi keuangan. Jadi seperti kita sudah menyiapkan apa saja yang akan disuguhkan, seperti itu. Bukan materi pelajaran. Ya. Aku kan nggak tahu. Nah, sholawatan rutin biasanya diadakan tiap malam Jumat dan malam Selasa. Tetapi di dalamnya juga itu bukan hanya ada sholawatan saja. Sebelum sholawatan akan dilaksanakan dulu yasinan, yang mana yasinan ini dibaca sebelum sholawatan. Artinya sholawatan itu dimulai dengan pembacaan surat yasin.
karena Yasinan ini itu juga merupakan bacaan yang sudah mentradisikan di kalangan masyarakat Madura yang selalu dibaca tiap malam Selasa dan malam Jumat, hingga aktivitas mengaji pun saat itu akan diliburkan seperti itu. Yang kedua, ada kebudayaan rokatase atau petik laut. Helen, apakah kamu tahu apa itu kebudayaan rokatase atau petik laut? Itu mungkin semacam kayak, mohon maaf bilang itu kayak ini ya Bu ya, melempar atau memberikan sesajen ke laut gitu, bukan sih Bu? Ya, seperti itu. Jadi tradisi rokatase itu dilakukan untuk mensyukuri karunia serta nikmat yang diberikan oleh Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan juga agar diberikan keselamatan dan kelancaran rezeki dalam bekerja. Nah, ritual atau tradisi ini biasanya dimulai dengan acara pembacaan istighosah dan tahlil bersama oleh masyarakat yang dipimpin oleh pemuka agama setempat. Setelah itu, masyarakat melepaskan sesaji ke laut sebagai rasa ungkapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Adapun isi dari sesaji itu biasanya terdapat ketan yang berwarna-warni, tumpeng, ikan-ikanan, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, ada kebudayaan rokat. Kebudayaan rokat yang ada di Madura itu dilakukan dengan maksud jika dalam satu keluarga hanya ada satu orang laki-laki dari 5 bersaudara atau pandapalema, maka harus diadakan secara rokat. Acara rokat ini biasanya dilakukan dengan mengundang topeng, nage topeng, yang diiringi dengan alunan musik gamelan Madura. Kemudian yang keempat, ada tradisi Maulid Nabi. Nah, bagi sebagian orang Islam, tradisi merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW merupakan sebagai salah satu bentuk pengejewatahan rasa cinta umat kepada Rasulnya. Di tanah Jawa sendiri, tradisi ini biasanya telah ada sejak zaman Wali Songo. Pada saat itu, tradisi Maulid Nabi dijadikan sebagai sarana dakwah penyebaran agama Islam dengan menghadirkan berbagai macam kegiatan yang menarik masyarakat. Nah, pada saat ini tradisi Maulid atau Mauludan di Jawa di samping sebagai bentuk perwujudan cinta umat kepada Rasul, juga sebagai penghormatan terhadap jasa-jasa Wali Songo. Sebagian masyarakat Jawa biasanya merayakan Maulid itu dengan membaca berjanji, dibai atau al-burdah, atau dalam istilah orang Jakarta dikenal dengan rawi. Berjanji dan diba ini adalah karya tulis seni sastra yang isinya bertutur tentang kehidupan Nabi Muhammad, mencakup silsilah keturunannya, masa kanak-kanaknya, remaja, pemuda, hingga diangkat menjadi Rasul. Nah, karya itu juga mengisahkan sifat-sifat mulia yang dimiliki Nabi Muhammad, serta berbagai peristiwa untuk dijadikan teladan umat manusia. Sedangkan Al-Burdah adalah kumpulan syair-syair pujian kepada Rasulullah SAW yang dikarang oleh Al-Bushiri. Di Madura sendiri, acara ini dikatakan Muluden, yang mana dalam acara itu biasanya diisi dengan pembacaan berjanji dan sedikit selingan ceramah keagamaan yang menceritakan tentang akhlak sang Nabi pada masanya untuk dijadikan sebagai suri tauladan demi kehidupan saat ini. Di beberapa tempat kadang-kadang perayaan ini dijadikan ajang berkumpulnya para tokoh masyarakat dan sesepuh setempat seperti kiai, bangsawan, dan tidak ketinggalan para jawara dari berbagai paguron untuk saling bersilaturahim, untuk membicarakan berbagai macam hal yang menyangkut daerah setempat. Tapi hal ini jarang diekspos karena sifatnya yang non formal sehingga tidak banyak masyarakat yang mengikuti. Dari pembelajaran yang Ibu bahas tadi, apakah ada yang ingin dipertanyakan? Ada Bu. Silakan. Tadi itu bahas yang apa sih Bu, yang kedua tadi Bu? Tradisi yang Rokatase ya Bu? Ya. Nah, di Rokatase tadi itu kan dibilangin syarat itu kita tuh tradisi itu dilaksanakan untuk kayak rasa syukur kita kepada Allah kayak gitu. Diawali dengan istighosah sama tahlilan. Tapi nanti akhir-akhirnya itu dia kayak sesajen gitu kan Bu, dilepasin ke laut gitu kan. Ya. Nah, itu termasuk syirik gak sih Bu yang kayak gitu tuh? Kan itu tuh kayak percaya. Iya, kayak sajen-sajen gitu kan ya. Itu syirik gak sih Bu?
Baiklah, apakah di sini ada yang bisa menjawab? Bu izin menjawab Boleh, silakan. mengenai pertanyaan dari Rizka tadi, apakah itu tradisi tentang rekatase tadi apakah termasuk syirik ya Bu? Nah, kalau menurut saya untuk zikirnya, istighosah segala macamnya itu sebenarnya itu hal baik ya Bu, karena kan setiap daerah kayaknya biasa istighosah gitu kan Bu, di pondok pesantren juga sedang istighosah. Nah, menurut saya yang kurang baik itu adalah tradisi yang bikin sesaji yang dilempar ke laut dengan harapan kemakmuran kita diberi kemakmuran oleh Tuhan. Nah, padahal dengan kita istighosah, dengan berzikir saja pun kita sudah diberi kenikmatan dan apa saja yang kita pilih itu sudah didengar oleh Allah gitu loh, tanpa harus kita bikin sesaji di laut. Karena itu tuh kan termasuk percaya kepada hal-hal yang kepada Allah gitu, kepada selain Allah gitu Bu. Kita percayanya Allah gitu kan, Allah, kita percaya sama laut ya kan, sama aja kita percaya sama hal-hal seperti itu. Kita dapat kenikmatan, kita dapat kemudahan dari kita ngasih makan ke laut gitu Bu. Nah, itu yang sebenarnya yang membuat itu tuh syirik ya Bu. Nah, untuk istighosah segala macam itu menurut saya itu hal baik Bu. Jadi yang dijelaskan oleh Helen tadi itu benar, Rizka, bahwasanya tahlil dan istighosah itu membawa manfaat yang baik. Tapi pelepasan sasajen sebaiknya tidak dilakukan karena itu termasuk hal yang syirik. Makasih ya Bu. Ya, Makasih Rizka. Helen sudah menjawab. Iya, sama-sama. Baiklah, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Saya Bu, Silakan Helen. terkait ini tadi Bu, 4 tradisi yang ada di mana tadi? Di Madura. Madura tadi ya Bu. Yang pertama itu ada yang namanya sholawatan. Sholawatan itu kan diselenggarakan di rumah ya Bu, tidak seperti sholawatan yang lain yang di masjid. Ya. Tapi dilaksanakan di rumah secara bergantian. Nah, dalam tradisi sholawatan itu kan harus kita memberi materi berupa makanan atau suguhan lah kepada orang-orang yang sholawatan itu. Nah, gimana kalau misalkan di salah satu rumah itu kan pasti semua orang itu nggak mungkin ini ya Bu, ekonominya itu sama kayak punya uang semua, punya materi berlebih semua. Nah, gimana kalau misalkan saya nih, misalkan rumah saya itu nggak bisa menyediakan materi itu Bu, karena kekurangan biaya atau nggak ada biaya, itu gimana Bu? Apa sholawatan itu nggak jadi di rumah itu atau gimana? Apa di rumah itu mengharuskan ngasih materi itu seperti itu tuh apa gimana sih Bu? Oke, pertanyaan yang bagus. Apakah ada yang bisa menjawab? Coba ya Bu ya. Oke, silakan. Jadi pertanyaan Helen itu bagaimana kalau misalnya itu sudah giliran tempat kita, tapi kita perekonomiannya sedang tidak baik-baik saja Iya, gitu. seperti Sedangkan nggak enak nih kalau kita nggak nyediain menyuguhkan sesuatu kalau ada lagi banyak orang, kayak banyak banget gitu kan ya. Kalau menurut Rizka sih itu tergantung kepada pribadi masing-masing. Karena kan sebenarnya ini kan adalah sebuah tradisi, sedangkan tahlil dan sebagainya itu kan termasuk hukumnya boleh dan sunnah kayak itu, karena kan itu mendatangkan manfaat. Nah, terus itu mah kembali kepada diri orang-orang itu masing-masing. Dia niat untuk tahlilan, sholawat kepada Nabi, atau mengharapkan makanan untuk orang ini. Jadi Seharusnya sih kayak gitu. apa enggak? Iya, kalau misalnya dia benar-benar pengen ikut sholawatan kepada Nabi kayak gitu kan, di rumah orang-orang kayak gitu. Kalau dia benar-benar niat, dia nggak akan mengharapkan yang makanan harus enak, hidangannya harus enggak. Dengan air putih aja sudah bisa kayak gitu. Kalau kita bisa memaklumi, karena kan orang itu kan sedang ada krisis ekonomi, jadi kan kita nggak bisa menyamakan seseorang itu sama dengan kita kayak gitu. Jadi tuan rumahnya juga nggak harus membatalkan itu ya Bu, tradisi Iya. tersebut. Jadi tetap berjalan meskipun kita nggak punya apa-apa untuk disuguhkan gitu Bu. Disuguhkan air putih, alhamdulillah. Dikasih makanan, ya lebih alhamdulillah lagi. Tapi kalau tidak ada ya nggak harus membatalkan. Namanya kan ini untuk kebaikan kayak gitu. Tergantung ke niatnya orang itu sendiri masing-masing kayak gitu. Dia benar-benar niat untuk sholawat kepada Nabi, atau dia mengharapkan makanan kayak gitu kan ya. Mungkin kayak gitu Bu.
Benar Iya. nggak, Bu? Ya, bagus itu jawaban yang sangat bagus. Tepuk tangan dulu, Ellen, buat Rizka. Kasih Rizka. Sama. Baiklah, karena waktu kita sudah habis, kita cukupkan pembelajaran kita pada hari ini. Ibu akhiri, jazakumullah khairan katsiran, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.